Jadi si Kim itu menceritakan ke Doktif bahwa Kim merasa tersinggung dari giringan opini Yoke. Doktif belum pernah ketemu Yoke ya, sama sekali. Pada saat Doktif di Bali, itu kebetulan Yoke-nya lagi di Bali, Doknil. Tapi Doktif nggak pernah ketemu sama Yoke, nggak sempet ketemu pada saat itu. Yoke ngajakin, Dok, salam kenal Dok, kapan kita bisa ketemu? Yang mana nih? Kapan bisa ketemu? Gitu. Terus Doktif bilang, ya lagi istirahat aja, capek kan di Bali, pengen healing gitu kan. Udah gitu, pada saat itu kan awal-awal Ramadan ya, awal-awal Ramadan. Awal-awal Ramadan. Terus habis gitu akhirnya sama ya pokoknya intinya sama Allah nggak diperkenankan buat kita ketemu. Jadi Doktif belum pernah ketemu. Terus giringan opini ya yang diduga dilakukan oleh Yoke, diduga ya, kan Doktif kan nggak kontak langsung, nggak kenal, bahwa Kim ini adalah cepu yang meminta Yoke pulang ke Indonesia dan ditangkap gitu. Video 12 ya. Karena Tanya aja nanti. Laporan yang dilakukan oleh si FS itu ya. Jadi Yoke ini ditangkap atas laporannya, laporannya FS. So. Oh FS, sorry. FS bukan SS. FS, oke. Ini nggak ada urusan sama SS, ini lain cerita, lain topik ini, Dok Nil. Ya. Nah, habis gitu akhirnya gimana caranya lah, pokoknya mereka si Yoke ditangkap. Nah, terus muncullah beredar bahwa Yolo adalah cepu. Yolo nggak terima, diduga sebagai cepunya si Yoke. Ya kan cepunya yang Yoke. Yolo nggak terima. Nah, Yolo pokoknya Yolo bilang bersumpah bahwa dia bukan cepu. Oke. Terus beredar lagi kabar Yoke menggiring opini bahwa Kim adalah cepunya yang melaporkan dia sampai masuk. Nah, itu hari apa sih yang si Kim telepon sebelum dia ketemu sama si Nepos? 2 hari yang lalu dong. 2 hari yang lalu, ingat, di sore-sore abis maghrib. Itu Kim telepon Doktif, Dok Nil. Dia bercerita, dia bilang, Dok, saya bikin konten yang seolah-olah saya ini pro dengan FS. Ya, kenapa? Karena saya harus memperbaiki nama saya. Saya difitnah, digiring opini bahwa saya adalah cepu. Dan saya sebagai orang yang tidak ada hubungannya sebagai cepu ini harus dong mengklarifikasi. Betul Dok. Betul nggak Dok? Tuh. Nah, Doktif yang merasa ya silakan. Ya silahkan, tidak ada masalah. Sekarang Dok, saya lagi on the way untuk menemui FS. Ini Kim bilang Dok ya. Nah ya, Kim, betul. Jadi si Kim itu, dan dia bilang, Dok, itu telepon, pada saat telepon si FS itu settingan. Paham nggak? Paham. Kan si Kim telepon FS kan? Ya. Ada nggak kontennya si Kim telepon sama FS? Nggak ada Dok, tahu selihat aku. Ada di kontennya dia, dikontenin sama Kim. And then Itu pun atas persetujuan FS gitu. Supaya apa? Supaya jadi AdSense. Karena dia si Kim cerita udah habis-habisan ke si Yoke gitu. Boleh nggak aku kontenin buat AdSense? Ini dia cerita apa adanya ya. Gitu. Terus habis itu ya nggak apa-apa. Nah, itu kan haknya konten kreator ya. benar. Gitu. Tapi si FS sudah izin Dok ya. Tapi yang jelas, Dok, udah boleh sama si FS, boleh izinkan untuk dikontenkan, boleh. Oke? Pokoknya Doktif ini ngomong apa adanya, nggak ada dikurangi, nggak ada lebihin, udah apa adanya. Ini pertanggungjawaban dunia akhirat, dah. Terus akhirnya si Kim bilang, Dok, saya harus merapat ke FS, ya. Jadi gini guys, FS itu si Kim itu sudah mengenal FS sudah lama banget ya gitu, udah lama banget. Tapi di situ terkesan kan seolah-olah kayak baru mengenal, ya kan?
Padahal enggak, di situ Kim mengakui kok itu settingan semua. Ya, itu settingan. Nah, terus tapi bener sih Kimnya untuk membela dirinya yang dibilang sebagai seorang cepu. Dia nggak terima. Itu loh. Makanya dia pengen jadi saksi. Gimana caranya supaya aku bisa jadiin saksi sama FS. Dan di situ saya akan bongkar bahwa saya bukan cepu. Gitu. Paham ya sampai sini ya. Jadi dia bilang, "Dok, sekarang aku lagi on the way menemui FS." Itu saya menemui sama FS untuk mengklarifikasi ini. Nanti saya pasti akan bikin konten lagi untuk ini. Gitu. Jadi dia udah izin, Dok Neil, dia udah tahu, dia bilang. Jadi jangan sampai ada salah persepsi. Dan dia bilang begini, hanya untuk urusan percepuan. Ya, hanya untuk urusan percepuan. Tapi urusan huru-hara skincare itu tetap mereka salah. Beda urusan itu, Dok ya. Mereka salah. Saya nggak akan belain itu. Karena emang dokter bener. Nah, tuh dia ngomong begitu. Nah, makanya Dotif tanya, kok kenapa Mambel bukannya menyerang juga? Dotif lihat Mambel menyerang Yolo. Kenapa Mambel kok masih ngebelain Dotif kalau dianya pro kalian? Nah, pro si FS gitu kan. Dia bilang, Mambel tuh juga ngomongnya bener. Dia tahu Dotif itu bener apa adanya. Produknya si RG itu busuk. Itu omongannya Kim. Jadi saya nggak akan belain si RG. Gitu. Emang si RG itu emang bayarin saya kan, Doktif tahu transfernya ke saya berapa untuk menyerang si DRL. Dokter nggak tahu nggak? Jadi mereka berseteru, Raja dan Ratu Flex ini berseteru, Dok. Itu Ratu sama Raja ini berseteru. Mereka dulu berseteru dulu. Ini ceritanya kita dulu sebelum adanya Doktif nih. Sebelum adanya Doktif yang dar-dedor apa adanya, yang nggak bisa disetir, yang jalan sendiri independen. Enak aja ya. Dia naikin gue, dia bilang. Nah, terus? Ya betul, dia bilang jadi sama omongannya Dokter soalnya sama gitu. Oh Diego, ya bener, Diego naik Diego. Gitu. Jadi dia bilang produknya si RG itu busuk. Gue gak akan belain si RG, gue gak akan ngurusin huru-hara skincare ini karena Dokter itu bener. Gitu. Gue ikut si FS ini hanya untuk membela bahwa gue bukan cepu. Gue mau buktiin ke masyarakat gue bukan cepu. That's it. Jadi Dokter itu jangan sampai nanti tergiring opini bahwa saya itu pro sama mereka. Enggak guys, enggak gitu. Dan Dokter merasa ya wajar juga sih Dok. Maksudnya siapa sih yang gak sakit hati, orang bukan apa-apa ya tiba-tiba dituju dari cepu gitu loh. Berarti ini Dok, kesimpulannya si Kim ini tidak berubah haluan tapi cuman mengurus. Ada, dia ngomong apa adanya. Dia tahu jadi dia dijadikan alat oleh RG untuk menyerang DRL. RG ini setor duit. Tapi mereka ngomong kita sejawat yang saling serang. Iya. Padahal mereka nggak ngaca ya. Oh, Diego tahu kan? Iya, jadi buktinya Dokter lihat sendiri pada saat press con itu ada bukti transfer dari PT-nya si RG sendiri.